Apa yang dihalalkan? Al-an'amu, binatang ternak. Binatang ternak itu mulai dari unta, sapi, dan kambing. Ayam tidak termasuk binatang ternak di sini. Tidak ada yang korban pakai ayam. Korban itu pilih antara 3 itu. Cuma bedanya kalau unta untuk 7 orang, sapi untuk 7 orang, yang sudah mencukupi umur tentunya. Kalau sapi baru umur 2 bulan ya tidak cukup untuk 7 orang. Jadi misalnya, Pak Yai, saya punya keluarga yang harus saya keluarkan korbannya itu 8 orang. Apa cukup unta atau sapi? Kalau kiai yang diplomatis, cukup. Cuma karena sapi ini tinggi, Bapak, harus di tangga 1. Cuma naiknya enggak kesulitan. Apa tangganya? Kambing 1. Ya cukup 8 orang kan? Bismillahirrahmanirrahim. Cuacanya dingin ya. Sampai ke tulang-tulang. Kalau masih muda-muda kayak begini, tidak terasa. Pak Syeful, tidak terasa. Kalau yang tua-tua kayak Pak Haji, bagi yang kemah-kemah sekarang tidak terasa, masih anak-anak semua. Malah enak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tartil Al-Quranul Karim. Kita buka halaman 496. 496 surah Ad-Dukhan. Surah Ad-Dukhan ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakimin amran min indina. Inna kunna mursilina rahmatan mir rabbik. Begitu cara bacanya yang paling bagus. Jadi tanda-tanda rambu-rambu itu kita perhatikan betul. Nah, di situ ada lam alif kecil. Itu sebaiknya tidak berhenti di situ tapi dilanjutkan. Nah, kemudian di situ ada tanda shad dan lam alif layyinah. Ada shad dan lam alif layyinah. Jadi lam alif itu ada yang mamdudah dan ada yang layyinah. Ini lam alif mamdudah. Mamdudatun. Artinya yang memanjang. Alifnya memanjang ini.
Kan asalnya lam dan alif. Kemudian disatukan tulisannya menjadi lam alif. Tulisannya seperti ini jadinya. Asalnya begini, lam dan alif. Nah, karena alifnya ini memanjang, berdiri tegak, disebut mamdud, memanjang. Sedang yang tadi al-sod, nah ini contohnya sod kan begini. Ya, ini sod dan lam, alif juga. Tapi layyinah namanya. Yang begini ini yang apa namanya? Bentar. Sholat. Nah, bisa tulisannya seperti ini. Sholat. Nah. Sholat. Ini singkatan dari al-wazlu aula. Al-wazlu aula. Artinya bacaan di mana ada tanda seperti itu yang paling utama adalah dilanjutkan bacaannya. Tidak berhenti di situ. Walaupun berhenti boleh sih, tapi lebih utama cara membacanya sesuai dengan petunjuk cara membaca Al-Quran yang benar dan baik itu dilanjutkan. Nah, ini lam alif. Ini lam alif. Cuma ini namanya lam alif layyina. Layyinatun. Yang lemes. Alifnya lemes, tidak seperti ini. Kalau ini kan kaku alifnya. Lam alif. Ini kan kaku. Nah, kalau ini alifnya lemes. Ya. Nah, ini alif. Tapi tidak ada titiknya. Dan tidak ada titiknya. Dan begitulah khattul Arabi. Tulisan-tulisan Arab itu seperti itu. Inna kunna mursilina itu di atasnya ada tanda shad dan lam alif layyinah. Sholat artinya al-waslu aula. Ada tanda juga qaf dan fa layyinah. Qaf dan fa layyinah. Qaf artinya di situ al-waqfu aula, berhenti di situ. Di dalam tanda itu lebih utama cara membacanya. Dan begitu itu anak-anak kita nanti, santri-santri kita nanti, kita dilatih betul terhadap ilmu-ilmu cara baca Al-Quran yang benar dan tepat. Ini perlu diketahui, Bapak, tadi malam ada rapat pengurus yayasan, rapat gabungan dan menghasilkan perencanaan ke depan untuk, karena ini sudah terbit SK Menkumhamnya, Menteri Hukum dan HAM-nya, berupa SK pengesahan berdirinya yayasan ini. Jadi nama yayasan itu Yayasan Pondok Pesantren Darul Furqon Al-Qushairi. Nah, kemarin sampai jam 10 kira-kira ya sudah selesai. Tinggal langkah-langkah selanjutnya perlu kita tata dengan baik. Baik. Inna kunna mursilina rahmatan mir rabbik. Inna kunna mursilina rahmatan mir rabbik. Innahu huwas sami'ul alim. Innahu huwas sami'ul alim. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma. Ini tak ada tanda mim kecil di situ. Cuma mim di dalam mushaf Al-Quran itu ada macam dua. Ada mim yang ke samping ekornya, ada mim yang ke bawah. Itu bapak-bapak akan ketemu dengan itu. Ada mim itu macam dua. Ada mim yang ekornya ke samping seperti ini ke samping. Ada yang mim ekornya ke bawah. Ekornya ke bawah begini. Ada
memnya ke samping ekornya. Nah, kalau itu wajib wakaf lazim. Ketika ada tanda mim seperti itu yang ekornya ke samping, di samping mushaf itu ada tulisan wakaf lazim. Ada kan? Di bundaran itulah. Wakaf lazim artinya di situ wajib berhenti. Wakaf lazim wajib berhenti. Kenapa rambu-rambu itu dipasang seperti itu? Karena di dalam bahasa apapun ada itu. Dalam bahasa Indonesia juga ada tanda titik, ada titik koma, ada koma, dan sebagainya. Karena menunjukkan pemahaman makna dari kalimat-kalimat itu. Kalau kemudian kita tidak patuhi rambu-rambu itu, bisa salah-salah memahami. Lebih-lebih bahasa Arab. Karena bahasanya orang lain ini, bahasa bangsa Arab. Wa ma bainahuma itu mimnya sebagai tanda rambu bahwa di situ wajib berhenti. Oleh karena itu, karena wajib berhenti di sampingnya ada tulisan waqaf lazim. In kuntum muqinin la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Wa rabbu abaikumul awwalin. Sering saya sampaikan, tanda layar bacaan panjang di atas. Kalau saya ngarani, waktu saya ngaji dulu, itu disebut tanda layar. Karena seperti layar di atas itu. Itu tanda baca bacaan panjang. Ada macam dua juga. Ada macam dua di mushaf Al-Quran itu. Ada tanda layar yang tidak boleh tidak harus dibaca 3 alif setengah, juga 7 ketukan. Seperti ini. Ada yang diberi pemilihan. Bisa hanya 2 ketukan dan bisa juga dengan 7 ketukan. Baca kan, seperti detik jam itu, panjangnya. Kalau ini panjangnya 7 ketukan itu. Wa rabbu abaikumul awwalin. Kenapa begitu? Alasannya apa? Karena huruf mat itu kan tiga macam. Ada harkat fathah, kemudian sesudah harkat fathah itu ada alif. Itu mat, bacaan mat, artinya bacaan panjang. Jadi bacaan mat itu artinya bacaan panjang. Ada huruf harkat dhamma, kemudian sesudah itu ada wawu mati. Itu mat juga. Ada harkat kasroh, kemudian sesudah kasroh itu ada iya mati. Jadi ada 3 huruf mat itu. Wawin, wawu, alif, dan iya. Dengan catatan baru dikatakan itu huruf mat apabila kalau fathah sesudah itu kalau fathah sesudah itu ada alif. Itu bacaan panjang. Kalau dhamma sesudah itu ada wawu mati. Kalau kasroh sesudah itu ada iya mati. Nah, mat 3 ini kalau ketemu dengan hamzah, patokan hamzah, ketemu dengan hamzah, maka wajib dibaca panjang. Nah, panjangnya seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, kebetulan pada abaikumul awwalin ini, huruf mat atau bacaan panjang ketemu hamzah itu dalam satu kalimat. Itu namanya mat wajib muttasil. Jadi mat bacaan panjang yang wajib dibaca 7 ketukan. Alasannya karena muttasil, bersambung antara mat yang 3 itu tadi ketemu dengan hamzah dalam satu kalimat.
Nah, kalau berpisah di lain kalimat lain itu mad jaiz munfasil namanya. Nah, ini santri-santri kita akan dijejali seperti itu nanti. Jadi ilmunya juga dan prakteknya. Nah, beda dengan la ilaha. Itu sama-sama ada tanda layarnya kan? Yang di atasnya. Aba ada tanda layarnya. Tapi beda, walaupun sama-sama tanda layar, beda cara membacanya. Kalau yang di atas, la ilaha, itu ada pilihan. Bisa dibaca, la ilaha illahu. Dan bisa dibaca panjang, la ilaha bisa. Tapi kalau yang di bawah, tidak harus dibaca panjang. Tidak ada pilihannya, kecuali dibaca panjang, tunjuk ketukan. Abaikumul awwalin. Begitu caranya. Bal hum fi syakkin yal'abun. Fartaqib yawma ta'tis samaa'u bidukhanin mubin. Yaghshan nas hadha 'adabun alim. Rabbana kshif 'annal 'adzaba inna mu'minun. Anna lahumudz dzikra wa qad ja'ahum rasulun mubinun thumma tawallaw anhu wa qalu mu'allamun majnun. Inna kashiful adabi qalilan innakum aidun. Yawma nabtishul batshatal kubra. Inna muntaqimun. Walaqad fatanna qablahum qauma fir'auna wa ja'ahum rasulun karimun an addu ilayya ibadallah. Inni lakum rasulun aminun wa alla ta'alu 'ala Allah. Kembali kepada tanda lam alif kecil itu tadi, kenapa lebih utama dilanjutkan? Buktinya apa? Di dalam mushaf itu, waw pada ayat berikutnya itu ada tasdidnya. Ada kan? Itu artinya aminu wallah. Suruh baca seperti itu cara bacanya. Artinya sekali lagi ada tanda lam alif itu kecil itu lebih utama dilanjutkan bacanya. Buktinya itu tadi. Wawunya wawunya ada tasdidnya. Mubinu wallahu wa alla ta'lu 'ala Allah. Paham Bapak ya? Inni atikum bisultanim mubin. Inni atikum bisultanim mubin. Wa inni uttu bi rabbi
rabbi wa rabbikum an tarjumun. Tanda jim kecil itu ada dua pilihan, bisa boleh berhenti di situ dan bisa lanjut juga. Kalau nafas tidak cukup misalnya berhenti di situ tidak apa-apa, tanpa diulangi lagi. Birabbi wa rabbikum an tarjumun, berhenti, wa illam begitu. Wa illam tu'minu li fa'tazilun. Fada'a rabbahu anna haula'i qaumun mujrimun. Fa'asri bi'ibadi laylan innakum muttaba'una watrukil bahra rahwa. Innahum jundum mughraqun. Kam taraku min jannati wa uyunin wa zuru'in wa maqamin karimin wa na'matin kanu fiha fakihina kadzalik. Wa awratsnaha qauman akharin. Fama bakat alaihimus samaa'u wal ard. Wa ma kanu mundarin. Sadaqallahul azim. Tafsir Al-Quranul Karim. Kita buka halaman 335. Halaman 335 surah Al-Hajj ayat 30. Halamannya 335 surah Al-Hajj ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalika wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Wa uhillat lakumul an'amu illa ma yutla 'alaikum fajtanibur rijsa minal awthani wajtanibu qawlaz zuri hunafa'a lillahi ghayra musyrikina bih. Wa man yusyrik billahi faka'annama kharra minas samaa'i fatakhtafuhu at-tayr
fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah kita masih bertemu kembali, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam cuaca yang ekstrim, cuaca yang dingin seperti ini, kita masih menyempatkan untuk berkumpul karena banyak sekali kebaikan-kebaikan yang insya Allah kita peroleh kelak, terutama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena pertemuan dan perkumpulan ini berbicara tentang firman-firman Allah, membaca Al-Quran, memahami maknanya, dan tata cara bacanya juga. Yang semuanya itu banyak sekali berfaedah pada peningkatan kualitas diri kita, kualitas keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kajian pada pagi hari ini melanjutkan kajian ayat-ayat sebelumnya, di mana beberapa ayat terdahulu Allah berbicara tentang ibadah haji, Termasuk juga pada ayat yang ke-30 yang kita kaji pada pagi hari ini. Setelah pada ayat-ayat sebelumnya, beberapa ayat sebelumnya, Allah memberi petunjuk, di mana petunjuk itu merupakan aturan dan tuntunan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Maka pada ayat ini Allah memulai firman-Nya, pada ayat 30 itu memulai firman-Nya dengan kata zalika. Zalika itu kata petunjuk jarak jauh. Zalika. Ulama memahami kata zalika ini dengan dua pemahaman. Yang pertama, zalika, kewajiban kamu, zalika, itu kewajiban kamu. Artinya mematuhi petunjuk-petunjuk yang telah disebutkan pada beberapa ayat sebelum ini. Apa petunjuk-petunjuk itu? Nah, seperti liyashhadu manafi'a lahum. Petunjuk-petunjuk bahwa di sana engkau akan mendapatkan dan menyaksikan, hadir dan menyaksikan beberapa manfaat untuk mereka. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, membaca zikir dengan menyebut nama Allah fi ayyamin ma'lumat, ketika menyembelih binatang kurban itu. Termasuk juga petunjuk-petunjuk tentang keharaman yang harus diperlakukan ketika kita berada di sekitar Ka'bah, ketika kita berada di Masjidil Haram, ketika kita melaksanakan rukun-rukun dan wajib-wajib haji atau umrah. Itu merupakan petunjuk-petunjuk semua yang dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga petunjuk-petunjuk menghormati hari bulan-bulan haram. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan bahwa Allah menciptakan 4 bulan haram. 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping juga bulan Ramadan yang ditetapkan oleh Rasulullah sebagai bulan-bulan haram juga yang dimuliakan. Itu petunjuk dan tuntunan-tuntunan Allah yang disimpulkan atau dimasukkan dalam kata zalik. Artinya kewajiban kamu, kewajiban mereka adalah mematuhi petunjuk-petunjuk itu. Mematuhi tuntunan-tuntunan Allah itu. Ini pemahaman yang pertama. Pemahaman yang kedua, ulama memahami dalik itu menyimpan kata perintah. Imtasilu dalik, artinya patuhilah itu petunjuk-petunjuk yang telah disebutkan itu. Jadi ada berupa kata perintah. Kalau yang pertama itu berita, kalimat berita. Fardukum dzalik, artinya kewajiban kamu, dzalik yaitu petunjuk-petunjuk Allah itu. Kalau yang kedua memahaminya itu kata perintah. Laksanakan, patuhilah petunjuk-petunjuk itu. Dua pemahaman ini prinsipnya sama saja. Artinya dituntut agar supaya hamba Allah, termasuk kita,
itu mematuhi dan mengikuti tuntunan-tuntunan dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Dzalik wa may yu'azzim wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbi, dan barang siapa yu'azzim yang mengagungkan orang itu hurumatillahi kepada hal-hal apa saja yang dihormati di sisi Allah. Yang dihormati Allah. Apa yang dihormati Allah seperti tadi saya sebutkan, Ka'bah, Baitullahil Haram, kemudian makam Ibrahim, kemudian tempat sa'i, kemudian tempat-tempat yang lain yang dihormati Allah. Termasuk juga sekali lagi 4 bulan haram yang ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran surah At-Taubah itu. Termasuk juga bulan Ramadan. Kenapa dihormati? Karena fahuwa khairul lahu inda rabbi, karena yang mengagungkan apa yang dimuliakan oleh Allah itu, maka bagi dia memiliki kebaikan menurut Allah Subhanahu wa taala yang balasannya diterima kelak di akhirat. Kalau kita menghormati Ka'bah, menghormati Baitullahil Haram, kemudian menghormati makam Ibrahim, menghormati tempat sa'i, menghormati 4 bulan dan 5 bulan dengan bulan Ramadannya itu, mulai bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, sekarang masih bulan Muharram, sudah tanggal akhir ini, tanggal 25 mungkin. Nah, kemudian yang terpisah itu bulan Rajab. Bulan Rajab. Kenapa? Ini perlu tahu kita, agar supaya pada bulan-bulan ini kita secara maksimal berbuat kebaikan-kebaikan. Kenapa? Kok hanya di bulan-bulan ini? Karena pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, berbuat maksiat dan durhaka kepada Allah di 5 bulan ini, dosanya juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di sini disebutkan wa may yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu inda rabbi, dan barang siapa yang mengagungkan, cara mengagungkan apa yang dihormati oleh Allah itu ya mengikuti, mematuhi. Cara mengagungkannya seperti itu. Wa may yu'azzim, dan barang siapa yang mengagungkan hurumatillahi, apa-apa yang terhormat di sisi Allah atau apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Nah, di belakang ini nanti ada yang diharamkan oleh Allah dan ada yang dihormati dan dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti orang-orang musyrik Mekah dahulu, apa yang diharamkan oleh Allah itu diabaikan, justru mereka membuat-buat keharaman sendiri yang nanti akan kita bicarakan. Itu merupakan kebaikan lahu bagi orang yang mengagungkan kehormatan-kehormatan Allah, hal-hal yang dihormati oleh Allah atau apa yang diharamkan oleh Allah, mengagungkan dengan mematuhinya, khairun, yaitu merupakan kebaikan lahu bagi dia inda rabbi, di sisi Tuhannya. Wa uhillat lakumul an'amu illa ma yutla alaikum, wa uhillat, dan dihalalkan lakum bagi kamu, apa yang dihalalkan, al-an'amu, binatang ternak. Binatang ternak itu mulai dari unta, sapi, dan kambing. Ayam tidak termasuk binatang ternak di sini. Tidak ada yang korban pakai ayam. Tidak ada. Yang korban itu pilih antara 3 itu. Unta, sapi, dan kambing. Cuma bedanya kalau unta untuk 7 orang, sapi untuk 7 orang, yang sudah mencukupi umur tentunya. Kalau sapi baru umur 2 bulan ya tidak cukup untuk 7 orang. Bahkan untuk dikorbankan juga belum cukup umur. Nah, unta dan sapi bisa untuk 8 orang. Tapi karena unta itu tinggi, sapi itu tinggi, maka harus ada tangganya naik. Untuk naik untanya dan sapinya harus ada tangganya. Apa tangganya? Kambing 1. Jadi misalnya, Pak Yai, saya punya keluarga yang harus saya keluarkan korbannya itu 8 orang. Apa cukup unta atau sapi? Kalau kiai yang diplomatis, cukup. Cuma karena sapi ini tinggi, Bapak, harus di tangga 1. Cuma naiknya enggak kesulitan.
Apa tangganya? Kambing satu. Ya cukup 8 orang kan? Tapi kalau kiai yang tidak diplomatis, kaku, enggak bisa. Kalau sapi harus 7 orang. Nah, kalau kiai yang diplomatis bisa cukup. Cuma karena sapi itu tinggi, yang korban itu kalau naik nanti di akhirat sulit, harus ada tangganya. Artinya harus ada alat tangga untuk menaik. Apa tangganya? 1 kambing. Jadi tidak cukup 8. Jadi ukhilat lakumul an'am illa ma yutla alaikum, kecuali apa yang yang dibacakan, kecuali apa yang dibacakan, diceritakan alaikum terhadap kamu. Di dalam Al-Qur'an itu Bapak ada hal-hal yang sifatnya mutlak dan ada ayat-ayat yang sifatnya muqayyad. Ayat yang sifatnya mutlak itu artinya disebutkan secara umum. Disebutkan secara umum. Contohnya seperti hurrimat alaikumul maitatu. Ini Pak Guru dalam surah Al-Maidah ayat 3. Nanti ini serius ini. Sebab kemarin ada yang tanya saya tentang darah. Darah yang dibuat bakso sama sate itu di mana Kiai hukumnya? Tahu gak Bapak? Kan bingung kita jawabnya. Ada darahnya di situ. Daging yang dibuat bakso, daging yang dibuat sate, ada darahnya kan? Itu sempat ada tanya ke saya. Tapi setelah saya jelaskan, itu malah seperti nggak puas itu. Oh, darah kok boleh? Nanti saya jelaskan. Coba gimana? Mul khinziri. Sudah terjemahkan. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama. Sudah. Di situ darah. Allah menyebutkan di situ dalam ayat itu darah. Darah umum kan kalau dipahami dari ayat ini. Darah mau kental, mau mengalir, mau beku, mau nempel di daging sapi atau unta. Itu mutlak ini, ayat mutlak. Nah, ada yang mempersempit pemahaman itu, ayat itu, yaitu pada surat Al-An'am ayat 145. Jadi biar paham betul kita. Ayat surah Al-An'am ayat 145. 145. Kulla ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa. Kulla ahillu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuha. Sudah. Terjemahnya. Katakanlah, tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati atau bangkai, darah yang mengalir. Nah sudah, darah yang mengalir di ayat tadi nggak ada sifat yang mengalir, nggak ada. Apa yang mengalir? Setelah disembelih kan mengalir darahnya, kemudian ditadai oleh orang. Kemudian digodok, dijual di pasar. Itu haram itu. Karena darahnya mengalir. Nah, kemudian sekarang ada pertanyaan begini. Seperti pertanyaannya teman saya tadi, gimana hukumnya Kiai? Darah yang tidak mengalir tapi menempel di daging. Kemudian dibuat bakso dan sate. Ma huwa hukmud damil ladzi yabqa fil aruqi wal lahmi. Apa hukumnya darah yang tetap berada di aruk. Aruk itu urat atau daging. Termasuk daging yang dibuat bakso dan sate itu. Saya pertama kali bingung. Hampir tidak bisa jawab. Akhirnya saya nggak kehilangan akal. Nanti saya cari dulu. Jadi setelah dapat
ternyata ada di kitab ini. Rawaul Bayan Tafsir Ayatil Ahkam minal Quran. Itu 2 jilid di situ. Di situ ada pertanyaan, ma huwa hukmud damul ladzi yabqa fil aruqi wal lahmi? Apa hukum darah yang menetap atau lengket fil aruqi dalam urat wal lahmi dan daging? Jawabnya, ittafaqal ulama ala anna dama haramun najisun. Ulama sepakat bahwa sungguhnya darah itu haram karena itu najis. La yu'kalu wa la yuntafa'u bihi. Tidak boleh dimakan wa la yuntafa'u bihi dan tidak boleh diperjualbelikan, dimanfaatkan. Wa qad dzakara ta'ala ad-dama hauna di dalam surah Al-Baqarah tadi pertama Pak Guru, ya. Mutlakon. Ayatnya mutlak, darah apa saja. Itu kan mutlak umum. Ya dan mempersempit. Yang mutlak itu tadi, yang umum itu fil an'am dalam surah Al-An'am yang dibaca pada ayat kedua tadi. Daman masfuhan yang mengalir. Nah, kalau yang pertama dalam surah Al-Baqarah kan daman begitu tuh. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu dan darah. Darah apa ini? Nah, tapi di Al-An'am disebutkan daman masfuhan, darah yang mengalir. Jadi darah yang mengalir itu saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun darah yang karena setelah disembelih berlepotan darah tapi melengket darahnya tidak mengalir, itu tidak haram, tidak haram. Wa hamalal ulama al-mutlaq 'alal muqayyad. Nah, dalam kaidah cara menafsirkan dan menggali hukum dari Al-Qur'an itu, kalau ada kalimat-kalimat yang mutlak yang bersifat umum itu dicari. Jangan-jangan ada yang mempersempit, yang muqayyad. Kalau ada, maka yang muqayyad ini yang diamalkan. Seperti ayat itu tadi. Ayat surah Al-Baqarah itu umum, kemudian surah Al-An'amnya, ayat 145 itu muqayyad, artinya membatasi keumuman itu. Maka yang diambil hukumnya adalah yang membatasi itu. Paham Pak ya? Itu. Jadi sudah menjadi tahu kita secara mantap bahwa daging yang masih menempel di daging apa sapi, apa kambing, kemudian dibuat sate, dibuat bakso, itu tidak masalah, halal. Nah, yang haram itu adalah air yang mengalir, darah yang mengalir. Kemarin sembeli, kemudian ditadai, itu haramnya itu. Al-maitah itu tadi bangkai. Baik bangkai itu karena mati betul, atau disembelih tapi tidak dengan cara syariat Islam. Itu bangkai jadinya. Oleh karenanya, apa kaitannya kok ini berbicara tentang binatang sembelihan, padahal berbicara tentang ibadah haji? Ya, karena dalam ibadah haji itu ada kurban yang harus disembelih. Oleh karenanya diselipkan di dalam pembicaraan tentang haji ini. Kembali kepada bangkai itu tadi, bangkai itu adalah baik itu bangkai karena yang betul-betul mati, atau bangkai karena penyembelihannya tidak sesuai dengan aturan. Apa aturan-aturannya? Dalam menyembelih binatang itu ada 2 hal di leher ini yang harus putus. Saluran nyawa dan saluran makanan. Kalau hanya satu yang putus, tidak cukup. Itu yang pertama, yang harus diperhatikan. Betul kan? Di dalam leher ini kan ada saluran nyawa dan saluran makanan. Di binatang juga begitu. Nah, ketika kita nyembelih binatang harus putus dua-duanya. Tapi jangan sampai putus dulu. Ini lampa lehernya terpisah dengan kepalanya. Itu penyiksaan, itu penghinaan pada binatang. Tidak boleh menghina binatang. Langsung ditebas misalnya, itu tidak boleh. Jadi harus, yang penting yang 2 ini. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak boleh ngangkat. Pisau itu tidak boleh ngangkat. Sebelum nyata-nyata 2 urat ini putus, tidak boleh diangkat ini. Kalau ternyata setelah diangkat 1 saja yang putus, yang ini tidak, bangkai. Jadi pengertian istilah bangkai tidak hanya yang mati karena mati betul, yang disembelih juga tapi tidak benar, tidak sesuai dengan aturan, itu bangkai. Itu bangkai.
Paham Bapak ya? Oleh karenanya ketika menyembelih itu, kalau binatangnya itu gesit, meronta-ronta, itu kan harus ditali dengan apa ya? Dengan kuat supaya tidak terganggu, tidak mengganggu pisau yang menempel di leher binatang yang akan kita sembelih. Dengan membacakan nama Allah dengan bismillah, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma hada minka minhu wa ilaika. Itu tata cara istilah bangkai itu tadi. Jadi bangkai imma karena memang mati-mati betul sehingga menjadi bangkai, atau disembelih tapi tidak sesuai dengan aturan. Illa ma yutla alaikum, kecuali apa yang dibacakan alaikum atau yang diceritakan alaikum terhadap kamu. Itu yang tidak dihalalkan. Apa yang dibacakan itu tadi, yang darah mengalir itu. Fajtanibu rizza minal awthani wajtanibu qaulaz zur. Fajtanibu, maka jauhilah atau hindarilah engkau ar-rizza, kepada yang kotor. Apa yang kotor itu? Contohnya minal awthani. Ini contoh yang paling tinggi kekotorannya, berhala. Itu kotor, walaupun kelihatannya nicis bersih, tapi itu berhala dipuja, itu paling kotor. Karena jiwa dan keyakinan seseorang. Yang lain-lain banyak sih yang kotor, najis, darah, celetong, kotoran binatang, kotoran manusia, atau debu-debu yang menempel, itu juga kotoran. Tapi Allah minal awthani, yang paling tinggi nilai kekotorannya, tingkat kekotorannya itu adalah kekotoran yang ada di berhala. Puji. Wajtanibu qaulaz zur, dan jauhilah atau hindarilah engkau qaulaz zur, kepada perkataan bohong. Baik perkataan bohong dalam rangka penyelenggaraan pelaksanaan ibadah haji, apa perkataan bohong dalam penyelenggaraan ibadah haji itu? Talbiyah. Dulu orang-orang musyrik Mekah itu kalau talbiyah mengelilingi Ka'bah, kan orang jahiliyah itu juga mengelilingi Ka'bah. Cuma mengelilingi Ka'bah itu sambil siulan, sambil telanjang, sambil bergurau. Dalam surah At-Taubah itu, wa ma kana sholatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah. Coba, entah surat apa, surat berapa itu, ayat berapa dalam surat Taubah. Ayat surah Al-Anfal Pak Guru, ayat 35. Al-Anfal ayat 35. Wa ma kana sholatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Ada. Ayat 35. Ada, coba. Baiti illa wa tasdiyah, sudah. Dan sholat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Nah, iya, bersiul-siul, keliling, bersiul-siul, di samping telanjang juga, di ayat lain ada telanjang. Kemudian bertepuk tangan, rame, riuh. Bukan khusyuk malah. Nah, di sini disebutkan wajtanibu qaulaz zur, hindarilah engkau qaulaz zur, perkataan yang bohong. Mereka tarbiyah, labbaik Allahumma labbaik Allahumma illa syarikan, la syarika illa syarikan laka. Jadi begitu talbiyahnya orang-orang jahiliyah itu. Itu adalah perbuatan, ucapan-ucapan bohong kepada Allah. Menjawab panggilan Allah dengan mengatakan labbaik, tapi mempersekutukan Allah.
Itu perkataan-perkataan bohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pemahaman yang pertama. Pemahaman yang kedua, qaulaz zur, perkataan bohong itu memberi persaksian bohong. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dari ayat ini, fajtanibu qaulaz zur. Jauhilah, hindarilah perkataan bohong dalam memberi persaksian. Tidak sesuai dengan fakta. Nah, sekarang sering terjadi itu karena dibayar oleh yang terdakwa, kemudian dia bersaksi yang macam-macam tidak sesuai dengan fakta. Itu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat ini. Fattanibu qaulaz zur. Maka jauhilah atau hindarilah ucapan-ucapan atau perkataan-perkataan yang bohong, yang dusta, baik berkaitan dengan ibadah haji maupun juga dalam persaksian dan ucapan-ucapan bohong yang lain. Misalnya berjanji bohong, kemudian punya utang bohong, misalnya. Itu termasuk ayat fajtanibu qaulaz zur. Hindarilah perkataan-perkataan yang bohong. Bohong yang berkaitan dengan haji ketika talbiyah. Begitu juga walaupun orang bukan orang jahiliyah, ketika kita talbiyah juga di hati kita dipertaruhkan. Kita bohong atau enggak? Jangan-jangan la syarikalak, tidak ada sekutu bagi engkau. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarikalak. Itu kan ditujukan kepada Allah, labbaika. Kami menyembadani ya Allah atas panggilan engkau. Tidak ada sekutu buat engkau. Benar enggak? Enggak ada sekutu. Nah, ini pertanyaan pada hati kita. Nah, kalau itu tidak benar, maka kita berbicara bohong dengan Allah. Berbicara bohong dengan Allah. Fajtanibu qaulaz. Satu ayat lagi sedikit. Hunafa'a lillahi wa musyrikin nabi. Ada yang keburu. Oh, ini mau berangkat ini. Raihan mau berangkat, keretanya 6:30. Ini biar siap-siap. Ini saya rasa sampai di sini aja dulu. Hunafa'a lillahi wa musyrikin nabi. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Alhamdulillah. Kalamun qadimul la yamullu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyyati bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi inda jahli wa hirati faya rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa salli wa sallim ya ilahi ala nabi wa alin wa ashabin bihim nil tubuqyati wa ya rabbi zidni bihi ilman wa hikmatan bijahin nabi man ja'ana bil hidayati wa ya rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah wa ya rabbi irhamni bihusni khatimati alaihi salatullahi thumma salamuhu wa alin wa ashabin bihim nil tuhajati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.